Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke guys, kita kembali lagi dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan minggu kemarin part 1. Sekarang part 2-nya kita akan lanjutkan mengenai respon dunia internasional terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Minggu lalu kita udah bahas Mesir dan India. Hari ini kita akan bahas apa? Kita akan bahas Australia. Negara kanguru ini ternyata sangat amat mendukung kemerdekaan Indonesia. Kita bisa lihat bagaimana responnya itu ketika di perjanjian Renville. Karena di perjanjian Renville itu kan PBB membuat Komisi 3 Negara atau KTN. KTN sendiri ini terdiri dari 3 negara, yaitu Amerika, Australia, dan juga Belgia. Nah, untuk Belgia sendiri, dia ini negara yang mewakili Belanda, sedangkan Australia adalah negara yang mewakili Indonesia. Ini sudah jelas berarti ya bahwa Australia sangat amat mendukung kemerdekaan negara Indonesia. Nah, kenapa KTN ini bisa ada? Itu karena pada awalnya di perjanjian Linggarjati ini pernah ada yang namanya kesalahpahaman karena terjadi agresi militer Belanda pertama. Ini sebenarnya ada plus minusnya gitu ya. Minusnya ya kita perang lagi gitu ya. Plusnya itu ternyata dunia internasional ini menyoroti kita gitu ya. Jadi negara-negara di luar negeri sana itu lihat Indonesia dan kayak apa ya, mulai simpati dengan Indonesia, mulai memperjuangkan Indonesia, termasuk PBB gitu ya, sampai disorot oleh PBB langsung. Dan alhasil PBB ini membentuk yang namanya KTN, Komisi 3 Negara. Di perundingan Renville itu sendiri, Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin selaku Perdana Menteri, dan Belanda ini diwakili oleh Raden Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Kenapa orang Indonesia yang mewakili Belanda? Kenapa yuk? Kalian pernah kepikiran gak sih, pernah gak sih waktu belajar di sejarah Indonesia, kenapa gitu ya, kok orang Indonesia yang mewakili Belanda? Jadi gini guys, ini sebuah taktik politik dari Belanda itu sendiri. Karena pasca agresi militer Belanda pertama, ini dunia internasional menyoroti kita, ya, menyoroti Indonesia dan permasalahan antara Indonesia dan Belanda sampai PBB ini turun tangan. Dan kemudian Belanda sendiri kayak mikir gimana caranya supaya nggak disalahin banget nih ya si Belanda. Alhasil di perjanjian Renville ini dia memasang orang Indonesia untuk mewakili Belanda. Supaya apa? Supaya dunia internasional tahu bahwa sebenarnya ini permasalahan bukan antara Indonesia dengan Belanda, tapi permasalahan antara orang Indonesia dengan orang Indonesia yang tidak puas dengan NKRI, yang tidak mau dengan NKRI dan meminta bantuan kepada Belanda. Itu dia. Padahal bukan kayak begitu, Bambang ya. Belanda emang pinter banget ya. Kita juga harus lebih pinter. Makanya sekolah yang rajin guys. Itu untuk perjanjian Renville. Dan Australia sendiri ini mendukung Indonesia. Tapi sebenarnya bentuk dukungannya nggak hanya itu, tapi ada bentuk aksi yang lainnya. Nah, tapi sebelumnya kita akan bahas kenapa sih Australia ini mau membantu Indonesia. Yang pertama, karena adanya kesamaan nasib. Ya, kesamaan nasibnya apa? Sama-sama pernah dijajah oleh Jepang. Terus yang kedua, ini Indonesia kan banyak banget buruh ya di Indonesia, dan di Australia pun ada buruh juga. Jadi biasalah sesama buruh itu harus saling membantu. By the way, ini ada videonya di YouTube ya, namanya Indonesian Calling. Kalian bisa tonton kalau mau nonton gitu ya. Kalian bisa tonton video tersebut, nanti linknya ibu akan taruh di deskripsi di bawah ya, di deskripsi video ini. Nah itu ya, jadi intinya karena sama-sama senasib, karena ada sama-sama buruh juga gitu kan, dan juga hubungan baik antara Indonesia dengan Australia membuat Australia ini ingin membantu Indonesia. Nah, bagaimana proses Australia dalam membantu Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya, atau respon Australia terhadap kemerdekaan Indonesia itu sendiri? Jadi gini, ada kapal Belanda yang datang ke Australia, dan di kapal Belanda tersebut menampung para buruh Indonesia yang ditawan oleh Belanda. Jadi ya dulu kan pernah ya mungkin ya
pernah bahas tentang pemberontakan zaman penjajahan gitu, ada gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh para buruh gitu. Nah, biasanya kalau buruh kan identiknya dengan paham komunis ya, jadi pasti para buruh ini ditawan gitu kan, kemudian dibawa ke Belanda, kemudian para buruh ini dari Belanda ini dibawa lagi ke Indonesia, tapi kan rutenya orang Belanda untuk sampai ke Indonesia itu via Australia. Kalau kalian pernah belajar di sejarah Indonesia semester 1 itu ada rute perjalanan Portugis seperti apa, rute perjalanan Spanyol seperti apa, dan rute perjalanan Belanda seperti apa untuk sampai ke Indonesia. Nah, untuk Belanda sendiri itu dia bakal transit dulu di Australia, baru nanti ke pelabuhan Banten. Nah, karena Belanda ini ingin kembali menguasai Indonesia, otomatis dia bakal comeback lagi atau dia datang lagi ke Indonesia gitu, dan melalui Australia itu sendiri. Dan di Australia kan pastinya nggak sebentar, itu agak lama juga gitu kan. Nah, ketika mereka di Australia, para buruh Indonesia sendiri itu kayak apa ya, mendatangi para buruh-buruh di Australia, kayak semacam curhat gitu ya ke mereka gitu kan, bagaimana nasib mereka. Dan ada seorang buruh Indonesia yang mendengarkan berita kemerdekaan Indonesia, dia bernama Tukliwan. Nah, Tukliwan sendiri ini menyampaikan kabar baik tersebut kepada rekan-rekannya, sehingga rekan-rekannya ini, para buruh ini, kemudian curhatlah ke para buruh yang ada di Australia. Guys, kita sebenarnya udah merdeka loh guys, ini si Belanda datang ke sini, ini tuh mau menyerang Indonesia kembali, ini bawa senjata perang dan lain-lain, gimana ya, aduh tolong dong bantuin gitu. Itu para buruh Indonesia ini mencoba untuk berkoordinasi dengan orang-orang Australia ini, dan pemerintah Australia pun mendukung gitu ya. Alhasil mereka ini lakukan sebuah blokade untuk para kapal-kapal Belanda yang akan pergi ke Indonesia. Jadi kapal-kapal Belanda ini ditawan. Ini namanya peristiwa Black Armada ya, bukan pasukan armada. Pasukan armada. Ya, jadi peristiwa Black Armada ini menawan kapal-kapal Belanda yang akan pergi ke Indonesia. Dan di sini nggak cuman orang-orang Australia saja yang membantu Indonesia, jadi ada pendatang dari India, ada pendatang dari Cina, itu benar-benar ngebantu Indonesia. Jadi armadanya kurang ya, armada untuk mengepung Indonesianya tuh kurang kalau ditahan sama si Australia itu sendiri. Nah, itu bentuk respon dan juga bentuk aksi dari Australia dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, dari Indonesianya sendiri, karena tahu ternyata Australia sangat amat baik kepada kita, akhirnya Syahrir mengunjungi Australia untuk politik diplomasi lah intinya dengan Australia, karena nggak mungkin ya kita nggak ada yang datang sama sekali, kayak nggak ada rasa berterima kasih banget gitu ya. Jadi intinya ada hubungan baik lah antara Indonesia dengan Australia itu sendiri. Selain dari negara-negara yang sudah kita sebutkan tadi, pasti ada bantuan atau pengakuan dari PBB. Apa saja yang dilakukan oleh PBB? Tadi udah disebutkan sedikit, membentuk KTN, membentuk UNCI, terus memfasilitasi perundingan-perundingan juga. Pemerintahan Republik Indonesia ini mengutus Lambertus Nicodemus Palar untuk menjadi perwakilan Indonesia di PBB, dan PBB welcome juga. Dan kemudian tahun 50 Indonesia menjadi negara ke-60 yang bergabung dengan PBB. Kemudian karena sudah dibentuk KTN, kemudian KTN gagal, dibentuklah UNCI, dan UNCI ini mendukung terjadinya sebuah konferensi yang bernama Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Hasil dari Konferensi Meja Bundar yang pertama yaitu Belanda akan menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada akhir tahun 1949, sekitar bulan Desember. Yang kedua, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Jadi yang diakui adalah RIS, bukan NKRI. Yang ketiga, permasalahan Irian Barat akan ditunda 1 tahun kemudian. Kenapa? Karena Belanda tahu potensi di Irian Barat sangat amat besar. Selanjutnya, pembentukan Uni Indonesia Belanda dengan diketuai oleh Ratu Belanda. Terus yang selanjutnya itu ada pembentukan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, yang sebagai tim intinya yaitu TNI, dan KNIL itu akan dibubarkan
Dan beberapa orang KNIL akan masuk ke Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Wajib loh itu. Beberapa mantan personil KNIL ini masuk ke APRIS. Nah guys, ini merupakan bom waktu yang diciptakan oleh Belanda. Nanti kalian akan bahas sama Bu Eva ya di sejarah Indonesia dari yang disintegrasi bangsa itu, ya kan? Ini salah satu sebenarnya di KMB ini sumpah kesel banget ya sama si Belanda ini. Belanda ini bener-bener teknik politiknya sumpah ya licik banget gitu ya. Jadi dia itu kayak semacam bikin angkatan perang Republik Indonesia Serikat, angkatan perang sendiri, walaupun sebenarnya tim intinya adalah TNI, tapi ini mantan Kenil harus masuk. You know, mantan Kenil ini kan orang-orang yang sangat mengabdi kepada Belanda. Mereka tuh nggak segan-segan sama masyarakat Indonesia, kalau salah tembak cedor ya tembak cedor gitu kan. Tapi beda sama TNI. TNI ini adalah mantan-mantan dari peta. Peta itu walaupun bentukan Jepang, tapi peta ini sangat amat care terhadap sangat amat peduli terhadap pribumi gitu. Jadi beda ya peta sama KNIL itu sendiri. Dan kebanyakan TNI ini adalah mantan-mantan dari peta, tadinya pembela tanah air yang bentukan Jepang itu. Coba deh nanti kalian bakal belajar sama Bu Eva, ada pemberontakan Andi Ajis lah, pemberontakan ini, pemberontakan itu pasti orang-orangnya mantan-mantan Kenil guys. Bener-bener ya Belanda ini sumpah bom waktu banget buat Indonesia, dan bener aja kan ada ancaman disintegrasi bangsa. Dan selain itu kan bakal ada kecurigaan dari masing-masing anggota APRIS yang dia adalah TNI dan dia adalah mantan KNIL gitu kan. Yang mantan KNI aku pasti bakal curiga bahwa wah antek-antek Jepang nih ya kan, karena peta buatan Jepang gitu kan. Begitupun dengan yang TNI bakal curiga sama KNIL karena antek-antek Belanda gitu. Itulah politik adu domba baru dari Belanda ya. Kalau militernya aja udah hancur berantakan, gimana mau mempertahankan, gimana mau menjadi garda terdepan? Bener gak? Yang terakhir itu Indonesia harus membayar hutang-hutang Belanda sejak 1942. Emosi saya guys. Pantes utang Indonesia tuh nggak ada habis-habisnya, karena kita itu harus ngelunasin hutang Belanda. Dan kalian tahu hutang Belanda baru lunas kapan? Tahun 2002. Ibu bakal masukin linknya lagi di bawah. Jadi dia ada sejarawan Belanda, dia tuh sejarawan kolonialisme Belanda yang dia pro terhadap Indonesia, dan ibu bakal masukin lagi di link deskripsi di bawah, kalian bisa tonton gitu kan ya. Ibu juga udah nonton itu 2 tahun yang lalu, dan itu benar-benar kesel sendiri pas tahu bahwa wow, hutang Indonesia tuh nggak cuma dari kitanya aja, karena kan setiap presiden pasti punya hutang, pasti itu. Dan ini hutang Belanda 1942. Ya walaupun sebenarnya infrastruktur mungkin ada yang kita nikmati, ya tapi kan gak gitu juga. Ini kan lu yang bikin, lu yang hutang, kenapa harus kita yang bayar? Ya itu sih ya untuk hasil dari konferensi meja bundar dan respon Belandanya. Belanda tetap mikir gimana caranya untuk menghancurkan Indonesia walaupun Indonesia sudah dilepas. Dan sampai sekarang tuh Belanda tuh hati-hati loh, Belanda tuh masih mengawasi kita guys ya. Ya nanti taruh link deskripsinya di bawah ya, kalian wajib nonton banget itu, dan kalian akan tercengang. Dan masih banyak kok orang-orang Belanda, orang-orang di Belanda dan orang-orang Belanda yang pro terhadap kita Indonesia. Tenang, masih ada orang-orang baik di Belanda. Dan terima kasih kepada orang-orang baik di Belanda, orang-orang Belanda yang sudah care, sudah peduli terhadap penderitaan rakyat Indonesia. Terima kasih banyak. Oke guys, itu dia materi kita, 1 bab 2 pertemuan langsung dibabat 2 video. Semoga kalian gak bosan, dan ibu selalu berdoa untuk orang tua kalian, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki, dan bisa mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk kalian ya. Dan kalian juga selalu sehat, ingat tetap di rumah aja, jangan kemana-mana ya. Kalau nggak urgent banget gak usah lah nongkrong-nongkrongan dulu gitu ya. Aja mungkin untuk video kali ini, dan jangan lupa dicat lagi, dan nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kalau ini udah selesai berarti waktunya apa? Evaluasi. Minggu depan kita akan evaluasi dan ada tiket yang harus kalian kerjakan. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini. Minggu depan gak ada video ataupun audio. Jadi jangan lupa untuk like videonya, komen di Google Classroom, dan see you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.